Ya, selamat malam pemirsa One on One. Senang sekali hari ini saya Herjunio Syaputra diberi kesempatan untuk berbincang dengan sosok tamu spesial kita malam ini dan jauh-jauh datang dari Sumatera untuk ke studio kami di Jakarta dan kita akan kenalan dulu dengan sosok ini. Namun terlebih dahulu kita lihat dulu tayangan berikut ini. PLT Bupati Muba Beni Hernedi didampingi Asisten 1 Setda Muba Insinyur Haji Rusli SPMM menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara musyawarah kerja kepala sekolah dan kepala unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan se-Kabupaten Muba Selasa 9 Februari di Aula SMA Negeri 1 Sekayu. Silaturahmi tersebut sebagai upaya Beni Hernedi menanggapi isu-isu yang beredar di dunia pendidikan serta menampung aspirasi langsung dari kepala sekolah dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam sambutannya, Beni Hernedi berpesan kepada seluruh kepala sekolah untuk memastikan pendidikan di Muba berjalan dengan baik. Artinya saya memang ingin melihat dunia pendidikan dalam bingkai yang clear. Dan kita ajak partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk pendidikan ini. Dan semua pihak harus mensupport bergotong royong pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Beni juga mengatakan, masalah penarikan kendaraan operasional, Pemkab hanya mendata ulang dan akan mengizinkan pinjam pakai kembali ke SMA dan SMK untuk 34 kendaraan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Andes Haji M. Yusuf Amilin MM dalam laporannya mengatakan, kegiatan MKKS ini merupakan media kepala sekolah untuk bertukar pikiran dalam peningkatan mutu pendidikan di Muba, yang diikuti oleh 174 kepala sekolah. Jadi di MKKS ini bagi sekolah atau kepala sekolah yang punya informasi terkini pada pertemuan ini dia menginformasikan kepada teman-teman sekolah lainnya supaya pembangunan pendidikan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ia juga menambahkan tahun ini Muba akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer di SMP 6 Sekayu, SMK 1 Sekayu, SMK 2 Sekayu, dan SMA Negeri 2 Sekayu. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama profil dari PLT Bupati Musi Banyuasin, Pak Beni Hernedi AMD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Baik. Baik ya? Namanya Hal. Ini Pak Beni ini PLT Bupati. Kenapa saya tadi bahasanya sedikit beda? Karena papa saya dari Muba, juga orang Palembang. Jadi sedikit banyak melekat budaya itu. Kalau di rumah sering ngobrol, tapi campur-campur. Kuyung kopi. Kuyung kopi. Ya. Tadi Sweksen. Sweksen. Namanya Hal. Gale-gale. Gale-gale. Ya bagus, hebat. Ini kita nostalgia sama Pak Beni. Ya. Pak Beni, terima kasih sudah hadir di studio kami di One on One malam ini. Tentunya ini ke Jakarta, jauh-jauh dari Sumatera, dari Muba tadi. Kita bicara profil Anda dulu Pak di segmen ini. Masa kecil, Anda lahir di Musi Banyuasin, besar di Palembang. Jadi dua tempat ini memiliki arti yang pasti luar biasa untuk Anda. Seperti apa Muba dan Palembang ini untuk seorang Beni? Saya dilahirkan di Musi Banyuasin di desa Dusun Tanah Abang. Tapi menurut orang tua saya pada usia 40 hari saya dibawa merantau ke Palembang. Saya sekolah besar di Palembang, menuntut ilmu di Palembang, beraktivitas di Palembang, bekerja sampai berkeluarga di Palembang. Kemudian saya kembali ke Musi Banyuasin. Jadi istimewanya dua tempat itu. Musi Banyuasin tempat lahir, saya besar sekolah dan di Palembang, kemudian saya kembali balik kampung ke Musi Banyuasin. Oke, jadi memang dua tempat ini luar biasa ya untuk seorang Pak Beni. Pak Beni, nah kalau bicara kenangan tidak terlupakan, kan kalau Palembang tuh saya punya kenangan karena saya sempat tinggal di Palembang beberapa tahun dan itu kalau saya pempek pastinya ya, Sungai Musi, Jembatan Amperanya. Kalau Pak Beni ini bicara dua tempat ini, Muba dan Palembang, apa kenangan yang tidak bisa dilupakan seperti itu? Saya selama di Palembang itu orang tua saya tergolong yang ekonominya belum begitu baik ya. Saya
kecil usia SD, SMP sampai SMA. Yang tidak terlupakan itu kaitannya dengan Musi Banyuasin, dari durian dari Muba itu dibawa ke duren dibawa ke Palembang, dan saya membantu orang tua saya juga berjualan buah musiman itu. Bahkan pernah yang saya tidak terlupakan itu waktu masuk sekolah, ibu guru saya bercanda dengan saya bahwa tidak bisa membeli dengan murah, ya karena yang nggak bisa juga kan pada saat itu, kalau harganya tidak sesuai ya nggak bisa dijual. Nah, itu saya malu campur lucu juga kalau ingat itu kan, karena diketawain teman-teman. Iya, diketawain teman-teman satu kelas misalnya. Saya pikir di antara momen yang lucu tidak terlupakan, saya kira itu. Berarti Anda ini udah ikut bantu orang tua ya dari kecilnya Pak Beni ya. Tadi kalau musim durian, dagang durian di Palembang itu bawa dari Muba seperti itu. Nih Pak, dengan keterbatasan itu, kalau kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang kan semuanya serba mudah nih Pak Beni. Bukan mudah dalam artian seperti ini, akses informasi gampang, untuk mencari uang pun banyak alternatif gitu ya. Nah dengan Anda dulu merantau dari Muba ke Palembang sekolah, apa yang Anda bisa banggakan ketika Anda sekarang bahwa perbedaannya dulu dan sekarang? Iya, kalau sekarang saya pikir lebih banyak kemudahan-kemudahan ya. Misalnya kalau kita tidak mampu, keberpihakan pemerintah sudah terlihat jelas. Sekolah tidak bayar. Zaman saya dulu tidak ada kita mengenal tidak bayar SPP itu. Hanya saja SPP zaman ini dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan tidak lagi. Kalau sekarang saya lihat justru semangat anak-anak itu yang berbeda dengan zaman kita masih kecil dulu. Saya kok jalan kaki jauh-jauh tidak apa-apa demi sekolah ya. Sekolah itu penting karena itu bisa merubah kehidupan kita, cita-cita kita. Nah, saya pikir itu barangkali perbedaan dulu dan sekarang. Makanya saya semangat-semangat yang dulu itu menurut saya masih relevan untuk diterapkan di sekarang kalau soal Karena zaman yang serba instan kadang membuat generasi muda kita menggampangkan sesuatu ya Pak ya. Tidak menghargai tadi proses, dan tadi semangatnya kadang tidak sebesar Anda seperti itu di zaman dulu. Nah Pak, semangat Anda untuk merubah semuanya. Anda kan tentunya dengan keterbatasan tadi. Apa yang membuat seorang Beni ini, saya harus berubah, saya harus punya sesuatu yang bisa saya banggakan untuk pribadi dan keluarga itu. Apa yang menjadi semangat Anda waktu itu? Sebagai anak orang dari kalangan yang biasa-biasa saja, orang tua saya itu biasa-biasa saja sih. Sampai saya jadi wakil bupati pun dia masih dagang kopi. Dagang kopi masih? Iya. Setelah saya jadi wakil bupati saya suruh berhenti. Saya ajak tinggal. Kaitannya dengan itulah sih sebetulnya saya lihat. Saya sering balik kampung ya. Terus saya melihat kondisi yang berbeda antara kota dan desa. Bagaimana fasilitas yang tidak merata antara kota dan desa. Saya pikir itu yang membuat saya terpanggil sih. Dan semangat ini yang menurut saya harus dirubah. Contoh misalnya paradigma juga ya. Saya kok dikatain dulu dipertanyakan kenapa orang yang berpendidikan pulang ke kampung misalnya. Sementara kan paradigmanya justru yang sukses itu harus di kota. Di situ menurut saya di situ titik baliknya di situ. Kenapa saya mau balik lagi ke kampung? Jadi ceritanya saya di usia sudah menikah di tahun 2000-an saya justru memilih untuk balik lagi ke kampung halaman, melihat kondisi yang ada. Berarti ini Muba ini punya ikatan yang luar biasa ya, secara batin untuk seorang Pak Beni. Nah Pak Beni, kalau orang tua sendiri, Anda tentunya orang tua ini kan mendidiknya caranya beda-beda ya ke setiap anak. Kalau orang tua Anda sendiri seperti apa mendidik Anda? Dia membebaskan saya memilih ya, kalau boleh saya menilai orang tua saya. Orang tua saya yang laki-laki sudah meninggal, yang tinggal yang perempuan sekarang. Kalau saya dia hanya kalau habis maghrib ngaji, dia sediain guru ngaji.
Dia suruh kita ke musola, ke surau misalnya. Dan orang tua saya tidak pernah memaksa harus jadi ini, jadi itu misalnya. Tapi dia jalankan kewajiban, saya perlu les mah, Pak, misalnya dia kasih saya. Jadi menurut saya, dia tidak pernah mengintervensi saya mau jadi apa. Luar biasa sekali. Apa arti seorang ayah dan ibu untuk Anda? Sosok mereka dalam perjalanan karir. Saya, ayah saya, kawan diskusi, walaupun sering berbeda pendapat, dia kan kadang Biasa kalau kita sama ayah ya, paling sering berantem kok. Iya, dia orang menurut saya udah keras dengan pendiriannya, sementara saya kadang berdebat di situ. Kalau ibu saya, ini ibu saya secara spiritual juga kadang ibu saya tempatkan yang sangat penting. Ada momen-momen penting saya minta restu ibu saya. Dan sampai saat ini pun saya dengan ibu saya itu kalau dia melarang saya pertimbangkan untuk tidak melakukan apa yang ingin saya jalankan itu. Dan sampai saat ini saya kok masih menganggap ibu saya itu menjadi poin penting dalam saya mengambil keputusan. Saya harus minta restu dia. Iya, benar situ. Saya sudah contoh. Saya sudah mengalami dalam perjalanan hidup. Pak Ben, ini waktu sekolah di Palembang, di mana? Di kuliahnya di ABA ya, ABA Metodis ya. Oke. SMA juga di Palembang ini. Pernah nggak nih bandel? Ini pertanyaan ada di meja saya soalnya. Pernah lah. Malahan saya tergolong bandel kalau sekolah. Bandelnya gimana Pak? Sering bolos atau apa? Bolos, tidak pakai kaos kaki. Ya saya kalau tidak. Ini juga banyak yang depan. Iya, zaman saya sekolah dulu itu kayaknya jadi kewajiban tidak pakai dasi. Iya. Kemudian tidak pakai kaos kaki itu bisa dikasih berdiri di halaman upacara. Ya benar. Nah itu kalau kebandelan tapi bukan yang narkoba atau apa saya tidak. Batas wajar. Tentunya sebenarnya jangan juga ngecap anak yang bandel itu nggak sukses ya Pak. Karena memang itu kan ibaratnya kan bagian dari perjalanan ya. Ya saya malahan saya kumpulkan guru-guru saya undang. Pernah ada guru saya yang mengatakan saya ini contoh orang yang tidak boleh ditiru karena kalau mau sukses. Saya sudah minta maaf dengan beliau. Saya sudah kumpulkan karena gara-gara itu saya termotivasi. Jadi betul tadi bandel itu ya kadang-kadang kalau saya lihat sekarang saya nggak pernah marah lah kalau anak saya itu bandel, nakal misalnya kan. Saya pikir itu proses lah. Itu kan rasa ingin tahunya. Kemudian kadang-kadang dia memprotes dengan apa yang dia tahu. Kan itu dasar bandel itu pada saat itu kan. Sekarang berapa Pak anak? 2 putri semua. Sudah sekolah? Sudah sekolah, yang paling besar SMP. Yang paling kecil masuk 4 tahun. Ini mengasuh mereka ini putri semua dengan kesibukan sekarang gimana tuh bagi-bagi? Iya, itu yang kadang-kadang harus saya korbankan itu. Soal waktu untuk keluarga nih, tapi saya biasanya bisalah Sabtu Minggu kumpul misalnya kan. Kadang-kadang saya ajak jalan misalnya kan. Kalau ketemu biasanya saya minta kalau waktu makan harus kumpul. Oke. Jadi peran ayah masih dicoba dilakukan di sela-sela kesibukan harus sebagai seorang PLT bola. Sholat berjamaah dipanggil gitu kan. Luar biasa. Pak Benny, nanti tadi kita bicara masa kecil Palembang Muban. Sekarang nanti saya mau bicara soal politik di segmen selanjutnya. Tapi kita break dulu. Tetap bersama kami di One on One.